Al-haditsu al-hadi wal arba'un. Hadis yang ke-41. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad, ta'dilu thulutsal Qur'an." Rawahul Bukhari. Qul huwallahu ahad atau suratul Ikhlas, ta'dilu itu sebanding tulus Al-Quran dengan sepertiga Al-Quran. Artinya satu kali membaca Qul huwallahu ahad sampai habis itu sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ini adalah keistimewaan suratul Ikhlas dibandingkan dengan surah-surah lainnya. Di sini dapat kita ambil pelajaran bahwa di antara ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran itu ada yang memiliki keistimewaan yang tidak ada di ayat atau surah yang lainnya, sehingga tatkala kita mentaksis atau mengkhususkan satu ayat atau satu surah daripada Al-Quran itu tidak apa-apa. Artinya kita membaca Qul huwallahu ahad dan diamalkan secara khusus boleh, tidak ada larangan. Atau kita membaca surah Yasin dan diamalkan secara khusus setiap malam Jumat misalnya pun tidak ada larangan, karena masing-masing daripada ayat dan surah memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Artinya yang ini punya keistimewaan yang tidak ada di ayat dan surah yang lain. Sebaliknya kadang surah yang ini punya keistimewaan yang tidak ada di surah yang lainnya. Begitu seterusnya. Masing-masing punya keistimewaan tersendiri. Adapun keistimewaan Qul huwallahu ahad ini diantaranya adalah satu kali dibaca maka dia sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran. Padahal Al-Quran itu seperti yang kita ketahui ada 6.000 ayat. Ya, kurang lebih 6.000 ayat, lebih daripada 6.000 ayat dalam Al-Quran. Bayangkan, lebih dari 6.000 ayat. Tetapi dengan membaca Qul huwallahu ahad satu kali sama sudah membaca sepertiga Al-Quran pahalanya. Membaca dua kali berarti sama dengan membaca 2/3 Al-Quran. Membaca 3 kali berarti kita sama dengan mengkhatamkan Al-Quran seluruhnya. Itu adalah fadilat membaca Qul huwallahu ahad. Biasanya di Hadramaut sana setiap kali khataman Al-Quran pas sampai kepada pembacaan surah Al-Ikhlas itu dibaca 4 kali. 1 kalinya untuk khataman, 3 kalinya untuk mendapatkan fadilat mengkhatamkan Al-Quran 1 khataman. Karena 1 kali membaca Al-Ikhlas sama seperti sepertiga, 2 kali sampai 3 kali itu sama seperti khatam Al-Quran. Nah, itu tabarrukan dengan hadis ini sehingga tatkala mengkhatamkan Al-Quran mereka apabila sampai kepada suratul Ikhlas itu dibaca diulangi sampai 4 kali. Yang pertama sekali itu untuk yang khataman Al-Qurannya, yang 3 kalinya untuk bertabarruk supaya mendapatkan fadilat mengkhatamkan Al-Quran dengan membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Kenapa Qul huwallahu ahad ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Sebagian ulama ada yang menjelaskan Al-Quran itu mencakup 3 poin penting dalam agama. Pertama, isinya adalah tauhid, dan yang kedua isinya adalah ilmu syariat, yaitu di dalamnya terdapat ada ayat yang menunjukkan wajibnya sholat, ada ayat yang menunjukkan wajibnya puasa, ada ayat yang menunjukkan wajibnya zakat, dan seterusnya. Itu disebut dengan ayat-ayat syariat, itu yang menjelaskan tentang kewajiban syariat. Ada juga di situ pengharaman seperti haramnya riba, seperti haramnya makan bangkai, seperti haramnya makan daging babi, dan lain-lain. Itu semua hukum syariat.
Nah, itu bahagian yang kedua. Kemudian bahagian yang ketiga adalah ilmu tahdzibil akhlak atau tazkiyatun nufus. Ilmu yang berkaitan dengan mendidik akhlak kita, membersihkan jiwa dan batin kita, atau yang disebut dengan ilmu tasawuf. Itu juga ada di dalam Al-Quran, banyak ayatnya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Fala tuzakku anfusakum, maka jangan kalian anggap diri kalian itu suci, dan lain-lain. Itu semua adalah berkaitan dengan tahdzibul akhlak, tazkiyatun nufus, itu berkaitan dengan mendidik akhlak zahir dan batin kita, juga berkaitan dengan tazkiyatun nufus, membersihkan batin kita, jiwa kita daripada penyakit-penyakitnya, dan menghiasinya dengan akhlak-akhlak mulia. Begitu. Oleh karena Al-Quran itu mengandung 3 poin penting ini, tauhid, syariat, dan tasawuf, tazkiyatun nufus, maka qul huwallahu ahad ini dari awal sampai akhir mencakup seluruh makna tauhid, mencakup tentang makna tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama ahli tafsir menyebutkan di antara sababun nuzul turunnya ayat ini adalah ketika orang-orang kafir mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Sif lana rabbak." Coba tolong sampaikan kepada kami sifat-sifat Tuhan kamu. Sebutkan bagaimana sih gambarannya Tuhanmu itu. Nabi bingung mau menyampaikannya bagaimana. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala wahyukan melalui Jibril surah Al-Ikhlas. Qul, katakan wahai Muhammad, jawab mereka, huwallahu ahad, dia Allah adalah maha ahad, maha esa, tauhid, maha tunggal. Allahus samad, Allah itu adalah maha yang bergantung kepadanya. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang dapat menandingi bagi zatnya. Tidak ada yang sama dan sebanding dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pun menyampaikan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir yang bertanya itu. Oleh karena qul huwallahu ahad ini mencakup semua makna dan saripati tauhid, maka tidak heran kalau dia menjadi bahagian daripada sepertiga Al-Qur'an. Karena tauhid itu adalah bahagian dari 3 bahagian Al-Quran, kan tauhid, syariat, dan tasawuf, tazkiyatun nufus. Sehingga bahagian yang paling penting, pilar yang paling penting di antara 3 pilar ini adalah tauhid, dan itu dirangkum di dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Sehingga itulah hikmah kenapa qul huwallahu ahad dianggap sama seperti sepertiga Al-Quran. Sehingga banyak di antara para sahabat itu yang senang membaca qul huwallahu ahad di dalam setiap sholat, bahkan jadi imam. Lalu kemudian ada beberapa orang makmum yang keberatan, kenapa imam ini selalu membaca suratul Ikhlas di dalam sholatnya. Ada yang mengatakan dia ini baca surah lain, tapi setiap kali selesai membaca surah lain dia tutup dengan Al-Ikhlas. Di rakaat pertama begitu, di rakaat kedua begitu. Sehingga makmum-makmum yang lain ini mungkin agak sedikit merasa keberatan. Kenapa ya imam ini selalu membaca suratul Ikhlas? Ya walaupun dia membaca surah lain tapi pasti ditutup dengan suratul Ikhlas. Apa itu dikategorikan benar atau tidak? Sehingga mereka laporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Datang dia kepada Nabi, orang-orang itu, ya Rasulullah, fulan bin fulan setiap kali sholat pasti dia tidak ketinggalan membaca suratul Ikhlas, dan dia menjadi imam, kami menjadi makmumnya. Oh, begitukah kata Nabi? Iya, begitu. Panggil dia ke sini. Akhirnya orang tersebut dipanggil, dihadapkan kepada Nabi SAW. Dia ketakutan, khawatir nanti dimarahi Nabi atau bagaimana gitu kan. Akhirnya Nabi bertanya, apa benar berita yang sampai kepadaku bahwa engkau setiap kali menjadi imam di dalam sholat membaca surah dan tidak pernah ketinggalan?
membaca suratul Ikhlas juga bersama surah yang lain itu. Maka dia menganggukkan kepala dan berkata, "Na'am ya Rasulullah." Iya, betul ya Rasulullah, memang begitu saya. Nabi bertanya, "Kenapa kok kamu senang sekali sih mengulang-ulangi itu?" Dia menjawab, "Di anni uhibbuha ya Rasulullah." Karena saya sangat cinta dengan surah Al-Ikhlas itu. Saya rasanya gimana gitu, senang kalau baca surat Al-Ikhlas itu ya Rasul. Nabi tersenyum dan berkata, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu akan memasukkan engkau kelak ke dalam surga. Wah, senang akhirnya hatinya. Itu sahabat yang lain yang melaporkannya, oh tambah dia akhirnya jelas dia akhirnya kan. Oh, ternyata itu alasannya. Kenapa? Karena dia cinta dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa sahabat ini cinta dengan surat Al-Ikhlas? Karena di dalamnya ada makna-makna tauhid. Iya. Mungkin kalau kita ditanya Nabi, kita juga cinta dengan surat Al-Ikhlas. Iya. Karena apa? Nah, ini alasannya mungkin beda dengan sahabat tadi. Kalau kita mungkin alasannya karena pendek. Enak ya. Cepat selesai sholatnya. Kalau sahabat tadi enggak. Sahabat tadi senang karena di dalamnya terkandung saripati tauhid, intisari tauhid. Jadi kalau kita membaca surat Al-Ikhlas itu 3 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Pahalanya ya. 6 kali sama dengan 2 kali khatam, 9 kali sama dengan 3 kali khatam, 11 kali sama dengan 4 kali khatam. Ayo, amalkan itu, baca surat Al-Ikhlas. Luar biasa pahalanya, besar sekali. Kadang kita tidak sadar kalau itu akan memperberat timbangan amal baik kita. Bahkan orang yang di akhir hayat sedang akan menjelang sakaratul maut dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Orang yang di saat menjelang sakaratul maut mengulang-ulangi membaca surat Al-Ikhlas, tidaklah ajalnya datang kecuali dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amalkan nanti itu surat Al-Ikhlas di saat akan sakaratul maut. Enak kan kalau kita belajar? Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu apa yang mau dibaca. Enak, bacaannya pendek, pahalanya besar, akan menghantarkan kepada husnul khotimah lagi. Itulah keuntungan belajar. Kaum muslimin insyaallah mau ikut belajar terus kan setiap Rabu. Insyaallah. Terus alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di hadis yang ke-42 di pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam. Baca bergabung sama bersudah hafal terus.